Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Assalam, bertemu lagi dengan saya Dadang Nurdiansa dalam acara yaitu Assalam Education. Di sini saya selaku guru prakarya, saya akan menerangkan tentang yaitu prakarya kewirausahaan. Baik dari ciri-ciri kewirausahaan ataupun dari tujuan kewirausahaan. Tapi sebelum saya mengajar, ada sebuah pesan dalam sebuah hadis yang mengatakan utlubul ilma wa la taksal fa ma'abadul khair ala ahlil kasal. Tuntutlah ilmu, jangan pernah malas karena alangkah jauhnya kebaikan daripada orang-orang yang malas. Atau alangkah jauhnya ilmu daripada orang-orang yang malas. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan yaitu tentang karakteristik kewirausahaan. Kalau kita lihat dari dua bahasa ini, ada sebuah karakter dan ada kewirausahaan, yang mana kita sudah tahu bahwa karakter itu adalah sebuah sifat dalam diri kita sendiri masing-masing yang mempunyai perbedaan, karena setiap orang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Sementara adalah kewirausahaan adalah sebuah usaha atau sebuah kegiatan yang ingin mencapai sebuah tujuan, baik dalam segi perdagangan, jasa, ataupun berbagai yang menghasilkan sebuah keuangan atau bisa menghasilkan sebuah dana. Dalam karakteristik kewirausahaan yaitu ada sebuah ciri kewirausahaan. Karakteristik kewirausahaan mempunyai sebuah ciri. Yang pertama, ketika kita akan menjadi seorang kewirausahaan atau seorang menjadi wirausahawan harus memiliki keberanian serta daya kreasi yang tinggi. Kenapa harus kita memiliki keberanian? Karena seorang yang akan berwirausaha, maka dia harus mempunyai keberanian untuk mengambil sebuah resiko. Kalau kita tidak mau berani mengambil sebuah resiko, maka usaha apapun insya Allah akan gagal. Karena ketika dia berani mengambil sebuah resiko, maka dia akan berpikiran depan. Bagaimana saya harus melakukan teknik dan sebagainya. Daya kreasi yang tinggi. Jangan sampai ketika kita berwirausaha, kita banyak menjiplak, mencontoh orang. Alangkah baiknya ketika kita berwirausaha, maka kita harus menciptakan sebuah produk atau sebuah alat atau sebuah jasa yang itu memang produk kita sendiri. Maka dengan seperti ini, orang yang melihat kepada kita itu tidak akan pernah bosan. Orang tersebut akan sangat tertarik karena ada beberapa mungkin kegiatan atau ada beberapa benda atau ada beberapa barang yang beda dengan orang lain. Di sini maka dituntut sebuah keberanian untuk menciptakan sebuah hasil karya atau sebuah perdagangan dalam kewirausahaan yang baik atau yang kreatif. Yang kedua, ketika kita akan berusaha harus memiliki semangat yang tinggi dan kemauan yang keras. Jangan sampai ketika kita sudah mempunyai modal, semangat kita loyo, semangat kita menurun, maka insya Allah tidak akan jadi itu kewirausahaan atau tidak akan jadi berwirausaha. Akhirnya apa? Dia akan kembali menjadi orang yang tertinggal. Sementara ini dunia sekarang, dunia global yang sekarang itu adalah banyak wirausahawan yang sekarang ini menciptakan sebuah benda atau menciptakan sebuah barang yang kreatif. Orang yang kaya sekarang itu adalah orang yang berwirausaha, bukan yang bekerja. Ketika dia berwirausaha, dia kreatif, dia bisa menciptakan sebuah barang, banyak yang membeli, maka banyak income yang masuk kepada dia. Yang ketiga, ketika kita akan berwirausaha, harus memiliki kemampuan analisis yang baik. Jangan sampai kita memasarkan sebuah produk kita di tempat yang memang di tempat tersebut barang tersebut tidak akan pernah laku. Atau misalkan sebenarnya ketika di Cibaduyut saya memasarkan sebuah produk yang bukan asli Cibaduyut atau bukan produk Cibaduyut, maka mungkin ini tidak akan laku. Kenapa? Karena orang-orang yang datang ke Cibaduyut otomatis dia itu sudah tahu bahwa ketika ke Cibaduyut saya harus membeli ini. Itu. Makanya harus mempunyai analisis. Dianalisis bagaimana di daerah tersebut, bagaimana kemajuannya, bagaimana masyarakatnya, bagaimana perkembangan perdagangannya, bagaimana konsumsi masyarakat kepada barang-barang tertentu. Nah, itu harus dianalisis. Secara tidak langsung ketika kita sudah bisa menganalisis seperti itu, maka kita akan tahu barang apa yang harus saya pasarkan di tempat tersebut. Maka seorang wirausahawan yang baik atau yang benar adalah bisa menganalisis kegiatan-kegiatan pada daerah-daerah tertentu.
Yang selanjutnya adalah harus mempunyai jiwa pemimpin dan berperilaku tidak boros. Kenapa? Karena seorang wirausahawan, dia itu adalah sekaligus pemimpin, anggota, ataupun sekaligus dia juga sebagai marketing. Otomatis ketika dia belum mempunyai bawahan, dia harus bisa menjadi seorang marketing. Ketika dia harus mengambil sebuah keputusan, maka dia harus bisa menjadi seorang pemimpin. Dengan kata lain, maka ketika akan berwirausaha, maka orang tersebut harus bisa menjadi seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Bagaimana saya ambil keputusan di tempat ini, bagaimana di tempat itu, bagaimana cara mengambil kebaikannya, kebajikannya dan sebagainya di tempat tersebut, baik itu barangnya, jasanya. Maka ini adalah kewajiban seorang wirausaha yang mempunyai berjiwa kepemimpinan. Ketika sudah mempunyai berjiwa kepemimpinan, maka dia harus bisa memutuskan dengan bertanggung jawab. Kenapa? Karena ketika dia sudah bisa mempunyai keberanian, mempunyai modal, dia siap untuk membuat sebuah barang, maka dia harus mempunyai keputusan yang baik, bertanggung jawab. Kenapa? Artinya ketika dia sudah menciptakan sebuah barang tersebut, dia konsisten akan memasarkannya. Bukan ketika barangnya sudah jadi, apa-apanya sudah jadi, kembali lagi dia malu, atau dia takut tidak laku, atau barangnya takut jelek, atau barangnya takut tidak diterima di masyarakat. Nah ini, maka harus mempunyai keputusan yang baik, harus bertanggung jawab dalam menciptakan sebuah barang, baik itu barang yang akan dipasarkan atau barang nanti yang akan dibuat. Karena ketika kita bertanggung jawab dengan barang yang kita buat sendiri atau yang kita hasilkan, maka mungkin hal ini akan memberikan sebuah dorongan untuk kita sendiri sebagai seorang wirausahawan. Yang selanjutnya adalah mempunyai pengabdian yang besar pada bisnisnya. Nah ini yang sangat sulit. Kenapa? Dari semua yang tadi, ketika kita tidak meyakini bisnis kita akan maju, atau kita takut dengan apa yang dilakukan dengan bisnis kita, dengan barang yang kita hasilkan, dengan jasa yang kita buat, maka sia-sialah semuanya. Kenapa? Tidak akan maju orang tersebut, karena dia sudah tidak yakin. Sudah tidak yakin dengan barang yang dibuatnya, apalagi ketika dipasarkan kepada orang lain. Mungkin dia baru juga akan memasarkan, kembali lagi, akan memasarkan, kembali lagi. Ini adalah salah satu yang jelek pada seorang wirausahawan. Seorang wirausahawan yang baik, apapun resikonya, maka dia akan mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan, semua yang dia buat. Tujuan kewirausahaan sendiri antara lain ada berbagai tujuannya. Yang pertama, ketika kita menjadi seorang wirausahawan, maka kita harus mempunyai tujuan. Yang pertama, niatkan dalam diri kita membuka sebuah lapangan pekerjaan baru untuk orang lain. Ketika niatnya seperti itu, maka dia akan mempunyai dorongan. Selain dorongan dari dirinya sendiri, keluarganya, ini dari orang lain juga. Kenapa? Dorongan dari diri sendiri, mungkin dia ingin maju, ingin mempunyai penghasilan yang lebih. Ketika dorongan dari orang lain, mungkin dia ingin orang lain tersebut ikut maju bersama saya. Mungkin orang tersebut ingin berbagi dengan saya. Nah ini adalah dorongan-dorongan yang bisa membuat seseorang itu menjadi mempunyai ide-ide yang lain. Ketika kita sudah bergaul dengan orang, maka ketika akan membuka lapangan, maka kita harus ada diskusi dengan teman, diskusi dengan guru kita, atau diskusi dengan orang tua kita. Kemungkinan kalau seperti ini, insya Allah akan menghasilkan sebuah lapangan pekerjaan yang banyak, terus juga akan bisa menghasilkan apa yang diharapkan. Yang kedua, ketika tujuan berwirausaha yaitu menciptakan sebuah jaringan bisnis. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya jaringan, apa daya? Apa kita akan memasarkan di satu tempat aja? Apa kita akan memasarkan cuma di situ aja? Tidak kan? Ketika kita membuat sebuah usaha, maka kita cari jaringan. Kalau orang-orang sekarang untuk biaya jaringan itulah sangat mahal. Orang ini harus membuat jaringan ke sana, ke sini. Sekarang banyak yang dikenal dengan multi level marketing, itu adalah jaringan sama. Jadi orang yang ingin memasarkan tapi dengan orang lain. Nah, ini adalah yang paling nanti harus diutamakan ketika punya jaringan. Kenapa? Supaya barang yang kita ciptakan itu akan tersebar. Jangan hanya bertumpuk dalam satu tempat. Mudah-mudahan kalau sudah tersebar kepada orang-orang, maka semakin banyak orang yang mengenal,
semakin banyak jaringan yang dibuat, maka akan semakin pesat barang yang kita jual. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, ini adalah kepribadi kita sendiri. Ketika kita akan membuat sebuah wirausaha, maka kita niatkan, saya ingin mensejahterakan hidup saya, keluarga saya, ataupun keluarga-keluarga yang lain, ataupun orang lain. Nah, ketika kita punya tujuan tersebut, maka ini akan menjadi salah satu motivasi untuk diri kita. Yang selanjutnya adalah, yaitu yang keempat adalah menularkan serta mengembangkan semangat kewirausahaan kepada orang lain. Jangan pelit. Ketika kita sudah punya ilmu, kita pelit. Ilmu yang kita miliki cuma untuk kita ingin untung sendiri saja tanpa memikirkan orang lain. Kenapa toh? Ketika orang membuat sebuah lapangan baru kan akan banyak orang-orang yang terserap. Ketika banyak orang yang terserap ikut bekerja, maka akan semakin banyak orang-orang yang mengurangi pengangguran. Nah, jangan sampai ilmu kita masukkan untuk diri kita sendiri. Selain nantinya kita menjadi orang-orang yang sangat pelit, kalau dalam bahasa istilah kerennya mah ngopet. Nah, ini juga akan menjadi sebuah penyakit hati kita. Nanti hati kita akan tidak terbuka untuk orang lain. Ketika kita sudah tertutup hati kita, maka segala kegiatan yang orang lain lakukan itu akan mempengaruhi kita. Takut usaha kita ditiru, takut usaha kita diambil orang, takut orang dijailin orang, takut apa dan sebagainya. Makanya ketika kita sudah berusaha, kita maju, ajak orang. Biar orang-orang yang di sekitar kita merasakan bagaimana maju, bagaimana dia bisa berwirausaha. Mudah-mudahan kalau hatinya terbuka, ini akan menjadi sebuah dorongan atau sebuah pemicu untuk membuka baik amal dirinya sendiri ataupun untuk amal orang lain. Yang terakhir adalah membantu para pengusaha muda untuk berkreasi dan inovasi. Ketika kita sudah membagikan ilmu kita kepada orang lain, berikan, ajak anak-anak muda. Kenapa harus anak muda? Mungkin orang tua juga bisa ya, tapi kenapa usia muda itu adalah usia yang kreatif. Di usia muda itu banyak orang pemikiran-pemikiran yang jernih, yang kreatif, inovatifnya bagus. Ada barang ini, dia buat seperti ini, dimodifikasi seperti ini, akan menghasilkan banyak berbagai barang. Akhirnya sekarang, contoh, banyak makanan-makanan yang sekarang tidak terhingga jumlahnya. Namanya aja sudah berbagai jenis. Dari mulai yang nama titik A sampai titik B, bahkan sampai titik Z, wah, sudah. Nah, itu kebanyakan orang-orang muda yang berusaha, dan mereka berkembang. Dan mereka tidak takut dia merasa rugi. Kenapa? Ketika dia takut rugi, ya tidak akan berhasil. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa berwirausaha, kita semua bisa melakukan sebuah kegiatan yang berguna untuk diri kita, untuk orang lain, untuk teman kita atau saudara-saudara kita atau masyarakat. Mudah-mudahan dengan kita menciptakan sebuah inovasi baru, sebuah barang baru, sebuah produksi baru atau jasa baru, itu akan membantu sedikitnya kepada orang lain, baik membantu kepada yang kecil apapun yang besar. Apalagi kalau mencakup sudah banyak. Sekarang kan usaha muda sudah banyak. Dari mulai dia menitik dari titik yang paling handap sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas, itu sekarang banyak usahawan-usahawan yang berkembang atau yang berhasil. Mudah-mudahan kalau kita niatnya seperti ini, kita lakukan apa yang direncanakan dengan mengkaji atau menganalisis sebuah produk atau barang yang akan kita buat, kita pasarkan, kita analisis pasar, kita analisis daerah-daerah tertentu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi semua dorongan atau menciptakan sebuah lapangan kerja baru untuk orang lain. Sekian dari saya, mudah-mudahan ilmu ini sedikitnya bermanfaat. Kalau ada manfaatnya, silakan diambil. Kalau tidak ada manfaatnya, silakan diambil pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.